Enak betul jadi penjajah, ya? Sebagai orang setengah, apa pendapatmu? Wah, kejebak aku. Ternyata kalian jago korek juga. Baiklah, apa boleh buat? Aku tidak suka. Dan sekarang, aku sedang menyelidiki kecurangan mereka. Nanti akan aku laporkan pada Baginda Raja di Kuntala. Jangan. Sia-sia, Mantili. Karena Tumenggung Gardika sudah menggalang jalur untuk mengamankan kedudukan mereka di sini. Tapi saya sangat dekat dengan Baginda. Secara pribadi, kau disayang. Demikian juga terhadap Romo Ardalepa. Tapi dalam tata pemerintahan, beliau akan percaya pada pejabat yang sekarang. Kalau kau melapor, kedudukan Romo akan sulit. Iya. Jadi, dibiarkan saja. Bagaimana dengan bangsamu? Kalau aku, setengah-setengah. Mak? Mak, ibu. Norak nih. Biar. Mak nggak marah? Nggak malu biar di depan Romo? Kamu yang sewot. Yang penting di sini, di dalam, tetap hormat. Iya. Aku kan cuma bercanda. Lalu? Oh ya, sampai di mana tadi? Ma, orang Madangkara. Romo, biar orang Kuntala tapi cinta rakyat Madangkara. Cinta kebajikan. Jadi aku rasa tidak ada salahnya kalau kau membantu membebaskan rakyat Madangkara dari penjajahan bangsa Kuntala. Betul tidak? Betul. Betul ya, betul juga. Atur saja, siapa yang paling tinggi kita kasih komisi. Petukan Dursida langsung berikan 300.000 ringgit. Apa yang dia kerjakan? Pembuatan rumah pejabat Kuntala seharga 1 juta ringgit. Sepertiganya bolehlah. Mereka itu kan pada banyak uang. Kalau mau bagus ya tambah biaya sendiri. Oh, iya. Sukanta, ada berita apa lagi? Ada 7 pekerjaan lagi. Saya bagi 7 porong. Sesuai dengan bidang dan kelasnya masing-masing. Dari mereka kita dapat 600.000 ringgit. Kecil ya? Ini sarana biar jangan menyolok. Dan saya serahkan pada Kakang untuk tutup mulut. Lalu? Berikan mereka harapan. Dipercepat naik pangkat. Ditempatkan di tempat yang basah. Kamu memang belut. Terima kasih. Filsafat saya saling menguntungkan. Sontoloyo. Dada ini rasanya sesak mau meledak. Kalau menuruti jalan pikiran Gotawa, kenapa Kakang Panglima Bernawa memberi kepercayaan kepadanya? Karena dia adik seperguruannya. Jangan membawa-bawa nama almarhum Ramaku. Sekarang, berani tidak kita bergerak? Kita tumpas satu-satu orang Kuntala yang pegang kendali menindas rakyat. Kita berjibaku. Bunuh diri kalau tidak mungkin. Masih ada yang berani? Kau jangan bicara berani atau tidak di sini, Utari. Kelompok Katawa Ringkas adalah pasukan berani mati. Di sini rupanya tempatku, Paman Gata. Kita jadi siluman. Rama! Brahma, gawat Brahma. Utari kabur dari kelompok kami, bergabung dengan kelompok Gata. Sebabnya? Kamu. Kok aku? Pimpinan besar ingin menemuimu. Dia sangat bersikeras melarang, tapi pimpinan besar menolaknya. Siapa sih pemimpin besarmu? Rahasia. Tapi buat kamu akan kuberitahu. Namanya Juragan Gotawa. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Beres. Selamat siang.
Gawat. Tenang. Seorang pemimpin pasti akan melindungi anak buahnya. Beliau pasti bijaksana. Firasatku mengatakan begitu. Siapa kamu? Berani menghentikan pasukan keraton? Saya Brahma, Tuanku Panglima Bernawa. Saya juga Panglima. Panglima Jamparing. Ayo ambil. Gayatri, aku suka anakmu. Cerdas dan berani. Mudah-mudahan kelak kau benar jadi panglima. Bukan cuma Panglima Jamparing, tapi Panglima Madangkara. Terima kasih, Tuanku. Aku tak menyangka kalau kau tumbuh seperti ini. Rasanya baru kemarin. Masih ingin jadi panglima? Jadi dulu Tuan ikut kirap. Par, kenapa tidak dari tadi kau bilang Kanjeng Senopati Kotawa? Aku kan tidak bertanya-tanya lagi. Sejak Madangkara dikalahkan Kuntala, saya bukan lagi Senopati. Saya adalah pelarian yang kemudian jadi jagal. Karena usaha saya cukup besar, mereka memanggil saya Juragan. Panggilan ini kuanggap cocok, karena memiliki dua makna. Sebagai pedagang, dan sebagai pemimpin. Kenapa Tuan tidak mengutus Kaspar atau Rastam untuk memanggil saya datang menghadap? Atau saya tidak layak di markas Tuan? Jangan panggil saya Tuan. Panggil saja saya Juragan. Seperti yang lain. Baiklah Juragan. Kedengarannya lebih akrab. Saya dengar kamu dari Kuntala. Ya. Bagaimana gambaran negeri itu sebenarnya? Kita lebih makmur. Tapi nafas kehidupan di sana nampak lebih hidup. Bisa dilihat dari wajah-wajah mereka yang penuh semangat juang dan semangat bersaing yang tinggi. Itu yang bisa saya amati selama 10 hari saya tinggal di sana. Cuma 10 hari, berpisah selama 20 tahun. Kenapa memilih menjadi petani? Juragan, ini menyangkut keyakinan dan harga diri sebagai bangsa. Jelek-jelek begini, almarhum Bapak diangkat sebagai pahlawan. Karena itu pula aku kemari. Sebagai anak seorang pahlawan, tentunya kau ingin meneruskan cita-cita almarhum. Menjadi pejuang bangsa? Ya. Juragan salah kalau mengharapkan saya untuk mengikuti perjuangan atas dasar anak pahlawan harus jadi pejuang. Jadi kau tidak tergerak untuk bersama-sama yang lain mengusir penjajah? Saya tidak melihat adanya gerakan itu. Tidak melihat atau buta? Tidak sekasar itu. Maaf, maklum. Kebiasaan bercanda dengan Kaspar kasar. Perlu Juragan ketahui bahwa saya mengemban amanat guru saya, menegakkan kebenaran, membela yang lemah, semampu apa yang saya miliki. Baiklah, mudah-mudahan penafsiran kita tentang keadaan negara Madangkara saat ini sama. Terus, Pak. Terus, Pak. Selamat siang, Tuan Sentanu. Wah, Tuan Sentanu juru selamat. Lihatlah, muka-muka mereka tadi kuyup. Sekarang nampak cerah. Mereka bakal bisa beli beras buat keluarganya. Hampir aku lupa. Ini hari gajian. Aku sudah cemas. Saudara tak berani dikeroyok kuli-kuli karena telat bayar.
Maka kusuruh kusir memacu sekencang-kencangnya. Cuma yang maha kuasa yang bisa membalas budi Tuan. Mereka saya akan ajak berdoa agar Tuan lekas naik pangkat. Tak berani, tidak perlu itu. Tuan Gardika telah menjanjikan, menjamin aku cepat naik pangkat. Tak berani, ini 100.000 ringgit. Telah kupotong 25.000 ringgit. Dan 75.000 ringgit kau terima. Wah, kurang Tuan. Semua barang harganya naik. Ya, dicukup-cukupkanlah. Nanti apabila ada pekerjaan baru akan kuserahkan kepadamu. Baiklah, asal nanti jatuh ke saya lagi. Makanya, pandai-pandailah jadi orang, ya. Oh iya, ini uang untuk keringat kusir dan kuda, ya. Ampun Tuan, Ada apa? hamba melapor. Punggawa Santanu dibunuh. Sehabis mengantar uang untuk Tabrani. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Sok jagoan. Tidak mau ngajak pengawal, itu akibatnya. Cari untung malah buntung. Rezeki mau dimakan sendiri. Perbuatan siapa? Menurut si kusir, dia dibunuh pendekar wanita. Den Ajeng Mantili baru saja membunuh Punggawa Santanu yang baru ngasih uang Tabrani. Tidak mungkin, Kakang. Kapan terjadinya? Tadi sore. Kakang dapat laporan dari mana? Petugas Sandi. Ngawur. Dia tidak kemana-mana, Kakang. Melihat aku bermain kartu. Tuh, mereka saksinya. Kakang, Mantili itu sudah aku anggap sebagai anak. Jadi aku tidak rela kalau dia difitnah sebagai pembunuh. Pecat saja petugas Sandi itu. Kakang. Kanjeng Tumenggung, Bali Pungu terbakar. Menurut saksi mata, dipimpin seorang gadis. Jelas sudah. Pasti Den Ajeng Mantili. Sebab tidak ada gadis di Madangkara yang sedikdaya dia. Cepat, tangkap Mantili. Kerjakan. Hei, kemana? Ulu Balang. Ya Gusti. Penjarakan petugas Sandi itu. Laksanakan. Cepat. Beritahu Senopati Caraka. Sebar prajurit. Adakan pembersihan di sekitar kota Madangkara ini. Saya mencurigainya. Karena saya mengenal dia. Dan tahu masalah yang dihadapi. Juragan, gerakan ini jelas salah. Tapi diam tak bergerak pun juga keliru. Saya akan segera menghimpun seluruh kekuatan di satu tempat.
Selama ini mereka di mana? Mereka terbagi dalam 10 kantung yang tersebar di wilayah Madangkara. Utari? Utari di kantung 2. Di desa Tarawa yang dipimpin bekas Senopati Gata Waringkas. Boleh saya menemuinya? Silakan. Bawa Trisula perak ini sebagai tanda aku merestui kehadiranmu. Terima kasih, Juragan. Saya pamit dulu. Gila. Hebat, hebat. Terima kasih atas upacara penyambutanmu. Maaf. Cuma seperti ini kemampuan markas pejuangmu. Kau mengenalku? Juragan Kutawa bercerita banyak tentang kau. Siapa kau? Aku Brahma. Sontoloyo, sudah edan beneran Kutawa. Mengirim mata-mata Kuntala kemari. Gawat, gawat, gawat. Aku bukan mata-mata. Aku anak pribumi yang juga ingin merdeka. Jangan kira saya mudah kau hasut. Utari telah banyak cerita tentang kau. Kau sakti mandraguna tapi pembimbang. Dan kami tidak butuh manusia macam kau. Aku tidak bimbang. Tapi aku ingin dalam setiap langkah perjuangan selalu dipertimbangkan untung dan ruginya. Berjuang berhitung untung dan rugi. Yang namanya berjuang itu pasti rugi. Rugi tenaga, rugi harta benda, bahkan mungkin nyawa. Mati. Itu bukan rugi. Itu bukan rugi, tapi pengorbanan. Itu hanya istilah. Permainan lidah. Perjuangan tidak akan terwujud dengan impian dan kata-kata seperti cara-cara Kutawa. Tapi dalam perbuatan nyata, ini sikapku. Jadi, kau dalang dibalik semua kekacauan belakangan ini, Gata. Bodoh kalau aku berterus terang dengan mata-mata. Kenapa kau bersikeras menuduhku mata-mata? Apa karena ibuku kawin dengan pejabat Kuntala? Apa karena aku pernah ke Kuntala? Kalau itu dasarnya, sungguh picik kau, Pak Gata. Sebagai senopati yang sudah kenyang makan asam garam, tapi kau begitu mudah dipengaruhi anak kemarin. Dia anak kemarin, tapi mewarisi darah dan semangat patriot sejati. Seorang Panglima Angkatan Perang Madangkara. Panglima Bernawa. Entah kapan lahir pemimpin seperti itu. Aku ingin menemui Utari. Sebenarnya dia menaruh hati padamu. Aku ingin bicara. Dia muak denganmu. Katakan di mana dia. Itu rahasia. Menggunakan taktik gerilya yang dianjurkan Romo almarhum. Romomu memang mumpuni. Pendiriannya sangat kuat. Beliau pantang pulang jika tidak menang Utari. Pilihan Romo tepat. Romo telah melaksanakan dharmanya. Tentunya aib besar jika seorang panglima angkatan perang melarikan diri dari medan laga. Saya bangga punya Romo yang rela mati demi bangsa dan negara.
Untung ibu jadi istri Romo Bernawa. Kalau jadi istri Paman Gotawa dan saya ditakdirkan jadi anaknya, wah malu aku. Punya bapak pemimpin tapi lemah dan takut mati. Jangan mencemooh. Kalau semua pemimpin seperti ayahmu harus mati kalau kalah perang, siapa lagi yang akan memimpin perjuangan sekarang ini? Bertahan hidup juga penting. Karena kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.